Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Indra Medini dari kelas 11 MIPA 2 absen 11 akan mempresentasikan sedikit tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau yang biasa dikenal dengan Perang Jawa merupakan pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang pernah terjadi pada kekuasaan Hindia Belanda. Berlangsung selama sekitar 5 tahun, yakni mulai tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang ini menewaskan kurang lebih sebanyak 200.000 orang, baik militer maupun sipil, yang menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Latar belakang Perang Diponegoro. Di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822, setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV, dikuasai oleh Presiden Yogyakarta, yaitu Hendrik Smisser. Ia pun mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Jenderal Van den Capellen meminta untuk seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tentu tidak disetujui oleh Pangeran Diponegoro karena itu akan membawa keraton kepada kebangkrutan. Namun, Smisser berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patih Danurejo untuk memuluskan kebijakan tersebut. Dan keraton pun terpaksa untuk meminjam uang kepada Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan penyebabnya adalah menguatnya pengaruh Belanda dalam kerajaan. Banyak di antara punggawa-punggawa keraton yang lebih memihak kepada Belanda karena ia mendapatkan keuntungan-keuntungan tersendiri. Selanjutnya, pada bulan Oktober tahun 1824, Pangeran Diponegoro pun memutuskan hubungannya dengan Keraton Yogyakarta dan ia pun memilih untuk pulang ke Tegalrejo. Ia membahas kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada bulan Agustus tahun depan. Pangeran Diponegoro pun menghapus pajak untuk petani agar ia bisa membeli bahan makanan dan agar bisa membeli persenjataan. Perang pun akhirnya pecah ketika Smisser melakukan perbaikan jalan, yaitu dari Yogyakarta, Magelang, yang melalui Tegalrejo. Patok-patok itu melewati makam leluhur Diponegoro yang menyebabkan Pangeran Diponegoro menjadi marah dan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Kronologi Perang Diponegoro. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro agar mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa Pangeran Diponegoro itu semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro pun dirasa semakin tenggelam dan terlalu mengabaikan keraton, di mana Pangeran Diponegoro itu bertugas sebagai wali raja. Kemudian kediamannya di Tegalrejo pun dibakar, namun ia berhasil melarikan diri. Ia berpindah ke Kulon Progo dan kemudian ke Bantul. Ia pun mendirikan basisnya di Gua Selarong dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam perang. Ia berhasil mengajak 15 orang pangeran bergabung dengan Ponorogo. Ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini juga dibantu oleh Kiai Mojo selaku pemimpin spiritual perang, dan kemudian Sentot Ali Basah sebagai panglima perang.
Perang pun berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828, ketika Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock, ia menerapkan taktik benteng stelter yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kyai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Menyusul tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Santut Alibasah menyerah kepada Belanda. Pada bulan Maret 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota laskarnya dilepaskan seluruhnya. Akhir perang. Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki seorang pemimpin pun kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya Perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di seluruh tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meski begitu, perang ini mampu menewaskan sebanyak 7.000 serdadu Eropa yang membuat Belanda kesulitan untuk memenangkan Perang Padri kedua di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya, sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton. Ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Diponegoro. 1. Pangeran Diponegoro. 2. Ada Kyai Mojo yang merupakan sepupu dari Pangeran Diponegoro. Yang ketiga ada Santut Alibasah Prawirodirjo yang merupakan keponakan dari Sultan Hamengkubuwono IV. Yang keempat ada Jenderal de Kock, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1825-1826. Yang kelima ada Hendrik Smisset, yaitu Residen Yogyakarta. Ia wafat bersamaan dengan Sultan Hamengkubuwono IV. Sekian sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada materi yang mungkin kurang pas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.